sudah mengerti masalahnya. Dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Dunia sedang berada di ambang titik didih. Saat Anda menonton video ini, peta energi global sedang digambar ulang dengan tinta yang sangat berbahaya. Di satu sisi, Timur Tengah, jantung minyak dunia, sedang membara dalam konflik yang tak kunjung usai. Di sisi lain, sanksi Barat terhadap Rusia justru menciptakan pasar gelap energi terbesar dalam sejarah modern. Namun, di tengah pusaran badai ini, Indonesia berdiri di persimpangan jalan yang sangat kritis. Bayangkan, sebuah skenario di mana pasokan minyak kita terputus hanya dalam hitungan hari. Ekonomi kita akan lumpuh seketika. Transportasi macet total, harga pangan meroket tak terkendali, dan stabilitas nasional yang kita banggakan bisa runtuh dalam sekejap. Inilah alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto melakukan sebuah langkah yang membuat para petinggi di Washington dan Brussel terperangah. Beliau terbang langsung ke jantung kekuasaan Vladimir Putin di Moskow. Ini bukan sekedar kunjungan diplomatik basa-basi untuk berjabat tangan di depan kamera. Prabowo datang dengan misi rahasia yang jauh lebih besar, misi penyelamatan energi nasional. Beliau tahu bahwa tanpa darah berupa minyak mentah yang stabil dan murah, semua mimpi tentang kemandirian ekonomi hanyalah omong kosong. Prabowo tidak datang untuk meminta bantuan, beliau datang untuk mengamankan aset strategis bagi mesin-mesin industri kita. Namun, langkah berani ini membawa resiko yang sangat besar. Apakah Indonesia sedang menantang dominasi sanksi Barat? Apa sebenarnya yang ditawarkan Putin di balik pintu tertutup Kremlin yang begitu menggoda bagi Jakarta? Dan yang paling penting, berapa harga kedaulatan yang harus kita bayar untuk aliansi ini? Hari ini, kita tidak akan hanya membahas berita di permukaan. Kita akan membedah secara teknis, geopolitik, dan menggunakan kacamata strategi pertahanan, mengapa aliansi energi Jakarta-Moskow adalah kunci utama ketahanan Indonesia di tahun 2026. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam sejarah diplomasi energi kita. Selamat datang di Analisis Mendalam The Arch of Truth, skema geopolitik minyak Prabowo. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan kita bahas akan mengubah cara Anda melihat masa depan energi Indonesia. Untuk memahami mengapa Prabowo harus ke Moskow, kita harus masuk ke dalam laboratorium kimia kilang-kilang kita. Masalah energi Indonesia bukan hanya soal jumlah, tapi soal kecocokan teknis. Selama ini, Indonesia sangat bergantung pada light sweet crude, minyak mentah ringan dengan kadar sulfur rendah. Masalahnya, minyak jenis ini harganya selangit dan suplainya diperebutkan oleh seluruh dunia. Rusia memiliki senjata rahasia bernama Urals Blend. Secara teknis, Urals adalah minyak jenis medium heavy dengan kandungan sulfur sekitar 1,4 hingga 1,7%. Bagi kilang tua biasa, minyak ini adalah racun karena bisa merusak pipa akibat korosi. Namun, disinilah letak jeniusnya strategi ini. Prabowo tidak hanya mencari minyak, beliau mencari teknologi pengolahan. Proyek Grassroots Refinery Tuban adalah jawabannya. Ini adalah proyek kolaborasi raksasa antara Pertamina dan Rosneft Rusia. Mengapa Tuban begitu krusial? Karena kilang ini didesain sebagai kompleks refinery dengan nilai Nelson Complexity Index yang sangat tinggi. Artinya, Tuban akan mampu menelan minyak kotor dan murah dari Rusia, lalu mengubahnya menjadi bensin standar Euro 5 yang bersih dan efisien. Secara data, jika kita berhasil mengolah minyak Urals di Tuban, biaya produksi kita per barel bisa turun drastis. Selisih harga antara minyak Brent standar dunia dan minyak Urals seringkali mencapai 15 hingga 20 dolar per barel akibat sanksi Barat. Jika Indonesia mengimpor 300.000 barel per hari, kita bicara tentang potensi penghematan sebesar 4,5 juta dolar atau sekitar 70 miliar rupiah per hari. Dalam setahun, itu adalah angka yang cukup untuk membangun ratusan rumah sakit atau membeli satu skuadron jet tempur tambahan. Namun, tantangan teknisnya tidak mudah. Rusia saat ini berada di bawah sanksi teknologi dari Barat.
Prabowo harus memastikan bahwa Rosneft tetap mampu memasok suku cadang mesin-mesin kritikal di Tuban. Inilah yang dibahas di Kremlin, jaminan keberlanjutan teknologi. Kita tidak ingin membangun kilang raksasa yang kemudian mangkrak karena tidak ada baut atau sensor yang dikirim dari Rusia. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih panas, geopolitik. Langkah Prabowo ke Rusia bukan terjadi di ruang hampa. Ini adalah langkah balasan dalam papan catur global. Washington pasti sedang memperhatikan setiap gerak-gerik di Kremlin saat ini. Ada sebuah undang-undang di Amerika bernama CAATSA, sebuah instrumen yang bisa menghukum negara manapun yang berbisnis dengan sektor intelijen atau pertahanan Rusia. Namun, Prabowo adalah seorang jenderal yang ahli dalam strategi bebas aktif. Beliau tahu betul bahwa Indonesia memiliki kartu as yang tidak dimiliki negara lain. Indonesia adalah pasar alutsista terbesar di Asia Tenggara. Kita baru saja mengkonfirmasi pembelian Rafale dari Prancis dan sedang mendekati Boeing untuk F-15EX. Secara implisit, Indonesia sedang berkata kepada Barat, "Kami membeli senjata dari kalian, maka biarkan kami membeli energi dari mana saja demi stabilitas rakyat kita." Di sisi lain, Rusia melihat Indonesia sebagai key to the global south. Dengan ditutupnya pasar Eropa, Rusia membutuhkan pasar baru yang stabil dan memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi. Indonesia memenuhi semua syarat itu. Putin tidak hanya menawarkan minyak, dia menawarkan aliansi strategis. Ada rumor kuat bahwa Rusia bersedia memberikan transfer teknologi nuklir untuk tujuan damai, PLTN, jika Indonesia berkomitmen pada kemitraan energi jangka panjang. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh kita bisa melangkah sebelum Amerika menekan tombol sanksi? Prabowo sedang melakukan high-stakes gambling. Beliau bertaruh bahwa Barat tidak akan berani memberikan sanksi berat kepada Indonesia karena itu hanya akan mendorong Jakarta sepenuhnya ke dalam pelukan BRICS dan poros Beijing-Moskow. Ini adalah strategi keseimbangan kekuatan yang sangat berisiko, namun memiliki imbal hasil yang luar biasa bagi kedaulatan kita. Secara strategis, kunjungan ini juga mengirimkan pesan kepada negara-negara tetangga di ASEAN. Indonesia tidak lagi ingin menjadi pengikut arus. Kita sedang menciptakan arus kita sendiri. Kita sedang menunjukkan bahwa kedaulatan nasional tidak bisa dikompromikan oleh tekanan eksternal, terutama jika itu menyangkut urusan perut rakyat dan ketahanan energi nasional. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang paling dirasakan oleh rakyat di warung-warung pinggir jalan dan di SPBU. Mengapa diplomasi tingkat tinggi di Kremlin ini sangat berdengar di kantong Anda? Mari kita buat sebuah simulasi ekonomi makro. Setiap kenaikan $1 pada harga minyak mentah dunia, beban subsidi BBM di APBN kita membengkak triliunan rupiah. Selama ini, Indonesia terjebak dalam dilema yang menyakitkan, menaikkan harga BBM dan memicu inflasi, atau mempertahankan harga subsidi namun menguras anggaran pembangunan. Prabowo melihat ada jalan ketiga, yaitu memangkas biaya bahan baku. Dengan mendapatkan diskon Putin sebesar 20% hingga 30%, pemerintah memiliki ruang napas yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan jika Pertamina bisa mendapatkan minyak dengan harga $60 per barel saat harga dunia berada di angka $85. Selisih $25 tersebut adalah dana segar yang bisa digunakan untuk menambal defisit anggaran tanpa harus mencabut subsidi rakyat. Artinya, harga Pertalite dan solar bisa dijaga tetap stabil meskipun dunia sedang dilanda badai perang. Namun, efek dominonya jauh lebih luas. Stabilitas harga BBM berarti stabilitas biaya logistik. Ketika truk pengangkut beras dan cabai tidak perlu membayar solar lebih mahal, maka harga pangan di pasar tetap terjangkau. Ini adalah kunci untuk mencegah jutaan orang jatuh kembali ke jurang kemiskinan. Bagi Prabowo, ketahanan energi adalah pertahanan sosial. Jika rakyat kenyang dan ekonomi bergerak, maka stabilitas nasional akan terjaga dengan sendirinya. Secara teknis, kerjasama ini juga mencakup skema pembayaran yang revolusioner. Di tengah ancaman pemutusan akses SWIFT oleh Barat, Indonesia dan Rusia sedang menjejaki penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement atau LCS. Ini bukan hanya soal teknis perbankan, ini adalah langkah awal de-dolarisasi di sektor energi Asia Tenggara. Dengan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, Indonesia sedang memproteksi nilai tukar rupiah dari fluktuasi kebijakan Bank Sentral Amerika. Kita sampai pada inti dari seluruh perjalanan ini. Mengapa kita harus menempuh resiko sebesar ini? Mengapa kita harus berdiri tegak di antara raksasa yang sedang bertikai? Kebenaran yang harus kita terima adalah, di abad 21, kedaulatan sebuah bangsa tidak lagi diukur dari luas wilayah atau jumlah tentara di perbatasan. Kedaulatan sejati ada pada kontrol atas aliran energi.
Bangsa yang tidak bisa mengamankan energinya sendiri adalah bangsa yang nasibnya ditentukan di ibu kota negara lain. Langkah Presiden Prabowo ke Rusia adalah pernyataan sikap bahwa Indonesia tidak lagi anak bawang dalam percaturan global. Kita adalah bangsa besar dengan 280 juta jiwa yang memiliki hak untuk maju. Kita tidak sedang memilih pihak dalam perang Rusia-Ukraina. Kita sedang memilih untuk berpihak pada masa depan anak cucu kita. Kita sedang memilih agar industri kita terus berdenyut, agar lampu-lampu di pelosok desa tetap menyala, dan agar Indonesia tidak menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Inilah Arch of Truth atau arsitektur kebenaran dari strategi Prabowo. Menjadikan energi sebagai fondasi kedaulatan, menjadikan diplomasi sebagai tameng kepentingan nasional, dan menjadikan keberanian sebagai motor penggerak ekonomi. Dunia mungkin akan mengecam, pengamat mungkin akan ragu, namun sejarah akan mencatat bahwa di tahun 2026, Indonesia mengambil langkah berani untuk tidak lagi menjadi budak pasar global. Rusia mungkin jauh, namun kepentingan kita bertemu di dasar sumur-sumur minyak yang akan menggerakkan kapal-kapal kita menuju Indonesia Emas 2045. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangannya akan semakin berat. Namun seperti pepatah kuno, hanya mereka yang berani melaut di tengah badai yang akan menemukan daratan baru yang makmur. Terima kasih telah mengikuti analisis panjang ini. Apa yang kita bahas hari ini adalah bagian dari sejarah yang sedang ditulis di depan mata kita. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah berburu minyak ke Moskow ini adalah langkah jenius, ataukah sebuah pertaruhan yang terlalu berisiko? Sampaikan pendapat dan analisis Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara sehat dan cerdas untuk kemajuan bangsa. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika Anda merasa informasi ini menambah wawasan Anda dan share video ini kepada mereka yang perlu memahami peta geopolitik kita. Tetaplah waspada, tetaplah cinta tanah air. Merdeka!